Ada yang bilang bahwa ini sudah memenuhi kualifikasi yang bisa diusulkan untuk pemberhentian atau pemakzulan, atau ada yang sebagian bilang ini tidak bisa. Nah, tapi itu semua nanti harus diuji tentunya melalui mekanisme yang diatur di dalam konstitusi. Sobat ISB sekalian, sudah hampir kurang lebih 1 bulan, para purnawirawan jenderal yang menyampaikan surat kepada DPR untuk mengusulkan agar Wapres dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya. Tentu kita tidak melihat ini dari perspektif politik, tapi apakah mungkin itu terjadi? Ya, itu akan sangat bergantung pada dinamika politik di internal DPR ataupun MPR. Dan faktanya hingga saat ini DPR juga belum memberikan kepastian ataupun tanggapan terkait dengan kelanjutan usulan yang disampaikan oleh forum purnawirawan tersebut, gitu ya. Jadi sejak surat itu dilayangkan kepada DPR, sampai saat ini DPR belum memberikan jawaban. Namun ternyata surat ini mengundang berbagai macam opini, baik itu dari pakar, politisi, dan juga dari praktisi. Ada yang bilang bahwa ini sudah memenuhi kualifikasi yang bisa diusulkan untuk pemberhentian atau pemakzulan, atau ada yang sebagian bilang ini tidak bisa. Nah, tapi itu semua nanti harus diuji tentunya melalui mekanisme yang diatur di dalam konstitusi. Maka dalam hal ini sebetulnya tidak mudah untuk menyatakan bahwa presiden itu layak untuk diberhentikan ataupun tidak. Tentu parameternya bukanlah opini, bukanlah perspektif politik, bukanlah asumsi apalagi. Semua harus berdasarkan bukti dan juga proses hukum yang diakui di dalam konstitusi. Jadi kalau kita melihat konteks pemberhentian ataupun pemakzulan seorang wakil presiden, itu diatur di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Di situ jelas diatur di dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mekanismenya adalah nanti Dewan Perwakilan Rakyat akan mengajukan ataupun mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat ataupun MPR melalui atau dengan terlebih dahulu mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan juga mengadili apakah dugaan pelanggaran itu terjadi ataupun tidak, baik itu pelanggaran pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, perbuatan tercela, ataupun tidak memenuhi syarat lagi sebagai wakil presiden. Nah, itu semua akan diuji melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi. Nah, usul itu harus diajukan oleh setidaknya 2/3 dari jumlah anggota DPR RI dan juga harus disetujui atau didukung sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir di dalam sidang paripurna. Nah, kemudian setelah itu Mahkamah Konstitusi akan memeriksa dan juga mengadili plus memutus apakah perkara tersebut atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh wakil presiden itu terbukti ataupun tidak. Nah, itu akan diuji selama kurang lebih 90 hari paling lambat. Jadi paling lambat 90 hari perkara itu akan diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, seandainya Mahkamah Konstitusi memutus dengan putusan misalnya mengabulkan permohonan tersebut atau dugaan pelanggaran itu ternyata terbukti, maka MPR wajib melakukan sidang paripurna. Itu sebagai tindak lanjut daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang sekurang-kurangnya harus dihadiri oleh 3/4 jumlah anggota dan harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Sidang paripurna oleh MPR ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu 30 hari setelah
usulan dari DPR pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga kepada presiden atau kepada wakil presiden yang dijadikan subjek daripada pemakzulan ini harus diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasannya. Nah, itu adalah tahapan-tahapan yang memang cukup rigid dan juga dalam perjalanannya tentu tidak mudah. Pasti ada dinamika politik yang akan terjadi. Tidak hanya melihat dari dimensi hukum saja. Terima kasih Sobat SB, salam bahagia untuk kita bersama.